وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد معاشر المسلمين إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, pada sore hari ini ya kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk ya menimba ilmu, bermudzakarah, ya membahas tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah jadikan pertemuan kita ini ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wa qaddarullah ya cuaca hujan lebat ya, tapi alhamdulillah ala kulli hal tidak mengurungkan ya semangat kita untuk datang ke majelis ilmu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan itu amal ibadah ya, atau effort kita itu ya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya terlebih lagi ya di bulan Ramadan ini ya adalah waktu-waktu yang baik ya, waktu-waktu yang diutamakan, yang memiliki keutamaan-keutamaan ya untuk kita beramal saleh. Kemudian ya ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya kita sudah melalui bulan Ramadan ini ya sekitar kurang lebih 2 pekan. Maka ya waktu-waktu ini atau sisa dari waktu-waktu ini bisa kita untuk manfaatkan ya, tentunya untuk menambah lagi semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sekaligus mereview ya atau muhasabah diri kita ya dari apa-apa yang telah kita lakukan dari amal-amalan saleh ataupun kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala atau yang Allah telah tetapkan kepada kita, apakah sudah sempurna ataukah belum ya. Dan perlu kita pahami juga, dan insyaallah taala tentunya seluruh dari kita sering sekali ya mendengarkan tentang seberapa besar ya fadilah, keutamaan dari amalan-amalan ibadah, dari amalan-amalan saleh yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Dan jangan sampai kita ya ketinggalan atau bahkan kehilangan ya. Kalau ketinggalan mungkin masih bisa dikejar, tapi kalau kehilangan ya itu sulit untuk didapatkan kembali, dan belum tentu ya momen tersebut, momen yang sudah hilang tersebut bisa kita raih kembali, karena kita tidak tahu ya seberapa lama umur kita, apakah kita akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ya, atau bahkan kita mungkin ya juga atau pastinya ya kita tidak mengetahui bahwa apakah umur kita masih ada di sisa-sisa dari bulan Ramadan ini. Maka ya insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan ya membahas tentang hal-hal yang cukup menjadi ya bahan untuk kita bermuhasabah ya, menjalani sisa waktu
atau setengah dari bulan Ramadan ini. Jangan sampai ya tadi dikatakan bahwasannya Ramadan ini berlalu dengan sia-sia ya, atau kita ya kehilangan momentum bulan Ramadan yang mana seharusnya kita dapat melakukan amalan-amalan saleh yang banyak, yang sempurna, dan bisa menjadi seorang hamba ya, seorang hamba yang sejati. Karena bulan Ramadan mengajarkan kita menjadi seorang hamba yang sejati. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Di bulan Ramadan kita begitu, Masya Allah, dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di pertemuan sebelumnya ya, barangkali kita sudah pernah membahas tentang salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza jaa Ramadan, apabila Ramadan datang, kemudian dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu para setan-setan. Ya, ini sebuah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bulan yang mulia ini, agar kita ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi seorang hamba Allah yang sejati. Dari paginya ya kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ingin tidur lagi menjadi hamba Allah yang sejati, ya terus beribadah dan terus beribadah sepanjang harinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang ya bisa memanfaatkan waktu tersebut sehingga ya tidak hilang dari kita keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan ya bulan Ramadan ini. Maka mari kita lihat lagi ya dari amalan-amalan tersebut, apakah ada di antaranya, di sini kurang lebih ada 6 hal yang perlu kita bahas ya tentang amalan-amalan kita, tidak hanya puasa di bulan Ramadan tapi juga seluruh amalan kita di bulan Ramadan. Apakah sudah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita sudah memanfaatkannya, memaksimalkannya dengan baik sesuai dengan ya apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka ya kita semoga bisa menghindari 6 poin yang akan kita sampaikan ini ya, agar ya, tentunya kita bisa terus ya, melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan dengan sempurna. Baik, yang pertama, ikhwan dan akhwat sekalian ya, di antara hal yang bisa mungkin merusak amalan-amalan kita di bulan Ramadan, dan sekali lagi tadi ya, ini adalah untuk kita waspadai, atau kalau sudah pernah kita lakukan maka jangan sampai terulang lagi di sisa dari bulan Ramadan. Yang pertama adalah melalui bulan Ramadan dengan tanpa ilmu. Karena seluruh dari ya agama ini haruslah berdasarkan dengan ilmu. Amalan yang banyak ya, tapi tanpa ilmu yang benar, maka bisa berpotensi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita sering tentunya ya sudah familiar sekali ya dengan sebuah kaidah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan sebelum beramal. Maka jangan kita mengamalkan sesuatu tanpa adanya ilmu. Ya. Sebelum Ramadan kita pernah ada pembahasan tentang persiapan di bulan Ramadan. Ya, ini bersinggungan dengan hal tersebut. Dikatakan oleh para ulama bahwasannya kelalaian kita, ya, atau yang kedua adalah ketidaktahuan kita. Yang artinya kalau tidak tahu berarti adalah tidak memiliki ilmunya terhadap bulan Ramadan, itu menjadikan seseorang tidak mampu melalui bulan Ramadan dengan baik. Baik. Karena cuacanya mungkin ya di luar lumayan keras suaranya ya. Jadi
kebanting ini suaranya. Nah, kita ulang. Ya, para ulama mengatakan bahwasannya kelalaian kita, ya, kelalaian itu bisa jadi saja ya dengan faktor-faktor tertentu, entah itu ya kemalasan ya atau faktor yang lain dari luar. Ya. Tapi kalau misalnya di bulan Ramadan itu kan sudah ada istilahnya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala ya terhadap kelalaian itu. Artinya setan-setan itu kan dibelenggu. Berarti harusnya kelalaian itu tidak datang dari setan. Ya, cuman masalahnya manusianya zaman sekarang udah mirip setan. Ya. Maksudnya adalah mereka, hawa nafsu mereka sudah ya tidak perlu lagi dibisiki oleh setan untuk dikeluarkan. Ya. Semoga Allah SWT jauhkan kita dari kelalaian semacam ini. Yang kedua tadi, ketidaktahuan kita. Artinya kalau nggak tahu berarti tidak punya ilmu. Artinya tidak punya ilmunya seseorang ya terhadap bulan Ramadan, maka ia tidak akan bisa membedakan antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Ya, kalau antum tidak tahu tentang bagaimana caranya, ya misalkan mengoperasikan sebuah kamera, atau jangan kamera deh, iPhone, mohon maaf, nggak apa-apa ya sebut merek iPhone misalkan, mau dari seri yang 10, 11, 12, 13 sampai 16, kalau antum tidak tahu ilmunya ya tentang fitur-fitur yang ada di handphone tersebut, mau yang 16, mau yang 11, sama nggak fungsinya? Sama. Fungsinya buat WA, buka Facebook. Padahal seharusnya bisa dimanfaatkan jauh dari atau lebih dari yang seri 10 atau 11. Itu sebuah contoh, jemaah. Ya, kalau kita tidak mengetahui ilmunya, kita nggak bisa membedakan antara HP yang bagus dengan fitur yang tinggi dengan HP yang biasa saja. Karena yang digunakan itu saja. Kalau nggak WA ya Facebook atau Instagram sudah. Ya. Fitur-fitur yang lainnya tidak dipakai. Nah, sama dengan bulan Ramadan ini, ketika kita tidak mengetahui, ketika kita tidak mengilmui bulan Ramadan, maka kata para ulama kita tidak bisa membedakan, orang-orang seperti ini tidak bisa membedakan keutamaan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Jadi hasilnya bagaimana? Akan sama-sama saja. Padahal seharusnya seseorang di bulan Ramadan ya menjadi seorang hamba yang sejati, menjadi seorang hamba yang lebih rajin lagi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hal ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, orang yang beramal tanpa ilmu bagai orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Ya. Tanpa ada penuntun. Kita mau jalan ke Bandung misalnya, ke Bandung, kita nggak tahu jalannya, kita hanya ikut saja jalur Pantura, nggak pakai Google Maps, nggak bawa orang yang tahu jalan. Ada kesempatan dia tersesat atau tidak? Jelas, bahkan potensinya besar. Terlebih lagi misalnya di mana tuh Palimanan ya, itu ada percabangan, yang ke kanan itu ke Jakarta, yang lurus ke Bandung. Kalau dia nggak tahu, ya nggak tahu jalannya, nggak buka Google Maps-nya, tidak ada penunjuk jalannya, bisa jadi mungkin dia ngerasanya jalan yang gede aja lah, ya kan? Taunya nyampainya ke Jakarta bukan ke Bandung. Ya persis seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Orang yang beramal tanpa ilmu bagai orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Dan sudah dimaklumi kata beliau bahwa orang yang rusak karena berjalan tanpa penuntun tadi akan mendapatkan kesulitan, dan bukan hanya kesulitan untuk menggapai tujuannya, akan tetapi juga sulit bisa selamat. Ya. Beliau mengatakan susah orang yang berjalan tanpa adanya penunjuk jalan, ya.
orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan tanpa adanya ilmu bulan Ramadan, bahkan mungkin bisa jadi ia tersesat. Minimal tidak bisa membedakan antara keutamaan di bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hal yang pertama ini sangatlah penting. Jadi kita mengilmui bulan Ramadan dan tidak ada kata terlambat. Kalau misalnya setengah bulan kemarin, aduh iya ya, lalai sekali nih. Nggak sama sekali kita belajar tentang Ramadan. Nggak tahu tentang ya bulan Ramadan, keutamaannya, sehingga kita melalui bulan Ramadan begitu-begitu saja. Hanya yang ada nahan lapar sama nahan haus. Tidak ada hasil yang lainnya, tidak ada semangatnya, atau bahkan di pertengahan ini sudah mulai turun semangatnya untuk qiyamul lail, untuk saum Ramadan. Nggak jauh-jauh jemaah, ya tadi siang anak habis ke pasar, ketemu sama orang-orang yang bawa minum asal enak saja. Laki-laki ya, bukan perempuan. Kalau perempuan mungkin masih ada kemungkinan dia tidak, ya, dan sehat, terlihat sehat, bugar ya, namanya di pasar pasti sehat, nggak ada orang sakit ke pasar kan. Dan itu tidak satu dua orang, menandakan kelemahan seseorang, entah itu dalam ya hatinya, ya, lemah artinya ia tidak kuat mental atau bahkan tidak kuat menahan lapar. Tapi insya Allah orang dewasa ya nggak nyampe 12 jam kan kita, atau lebih ya, 14 jam kita tidak makan, tidak minum, ya, itu insya Allah ta'ala seharusnya tidak menjadi masalah. Tapi apa faktor yang menjadikan seseorang itu lemah ketika menjalani bulan Ramadan? Dan ini telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah tidak adanya persiapan. Di antara persiapan itu adalah ilmu, sehingga Allah lemahkan, bukan hanya lemahkan saja, kata Allah Subhanahu wa taala, fatsabatahum. Allah walakin karihallahu in bi'atsahum. Ya, dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah membenci keluarnya seseorang, ya. Dalam hal ini memang barangkali mungkin keluarnya menuju jihad dalam atau di jalan Allah. Tapi bisa kita ya samakan ya antara seseorang yang tidak punya persiapan. Allah mengatakan di sana seseorang yang tidak memiliki persiapan kemudian mau keluar berjuang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak suka. Walakin karihallahu, ya, Allah bahkan membenci keluarnya mereka. Belum lagi ditambah ya kemudian Allah lemahkan dirinya sehingga ya seseorang berpuasa ya, atau menjalani bulan Ramadan tidak bisa maksimal. Itu yang pertama jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara hal yang bisa merusak amalan kita di bulan Ramadan, ya, tidak hanya puasa tapi seluruh dari amalan-amalan di bulan Ramadan adalah masih meneruskan maksiat. Masih melanjutkan, masih meneruskan maksiatnya. Ikhwan dan akhwat sekalian, ya, kembali kepada persiapan awal. Ketika kita masuk ke bulan suci Ramadan, dalam keadaan kita belum bertaubat kepada Allah, dalam keadaan hati kita masih tercampuri dengan dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagaikan sebuah gelas, ya, gelas yang bening. Antum habis minum kopi, ya, atau minum sirup, kemudian tidak dicuci, langsung dimasukkan air mineral, ya. Sisa-sisa ampasnya, sisa-sisa warnanya masih ada. Kemudian antum kucurkan air mineral. Apa yang akan terjadi? Satu, keruh kemungkinannya. Atau dua, rasanya tidak seutuhnya seperti air mineral. Ada campuran rasa-rasa kopinya, rasa-rasa sirupnya. Nah, demikianlah hati kita
ketika masuk ke bulan Ramadan tapi tidak meninggalkan atau belum meninggalkan maksiat di bulan sebelumnya, maka akan tercampuri, setidaknya masih ada bekas dalam hati, ya, maksiat tersebut yang kita kemudian bawa ke bulan Ramadan. Iyadzan billahi min dzalika. Lalu ketika kita tidak meninggalkan maksiat dan terus melanjutkan maksiat tersebut di bulan Ramadan, kata Nabi SAW, rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal-'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan dari puasanya apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Jadi puasa yang seharusnya mendapatkan pahala yang berlipat, ya kan? Puasa itu pahalanya berapa? Hah? Pernah nggak kita mendengar pahala seseorang yang berpuasa? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, ya, dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahwa seluruh amalan Bani Adam, artinya manusia, itu seluruhnya untuk siapa? Untuk dirinya. Dalam hadis yang lain, seluruh amalan Bani Adam itu bisa dilipat gandakan dari mulai 1 sampai 700 kali lipat. Ya. Dalam Al-Quran juga disebutkan, ya, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Berlipat ganda, dan ada angkanya di sana 1 sampai 700. Kecuali puasa. Kenapa kecuali puasa? Karena puasa ini disamakan, diserumpamakan dengan sebuah kesabaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pahala orang yang bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang bersabar itu mendapatkan pahala yang tidak ada hisabnya, tidak ada hitungannya. Kalau nggak ada hitungannya berarti bisa jadi lebih dari 700. Satu-satunya amalan yang disebutkan tidak ada batasannya adalah sabar tersebut. Di antara sabar tersebut ada saum. Yang seharusnya kita mendapatkan seluruh dari pahala tersebut, bahkan tidak terhingga pahalanya. Tapi kata Nabi SAW, betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Imam Ibnu Rajab pernah mengatakan bahwa, kata beliau, ahwanu, yang paling rendah, yang paling remeh dari kesulitan di bulan Ramadan itu apa? Makan dan minum. Itu yang paling rendahnya. Artinya seseorang yang berpuasa hanya menahan lapar dan haus, itu adalah tingkatan paling rendahnya seseorang yang berpuasa. Coba bayangin, Rasulullah bilang ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus, berarti udah di bawahnya orang yang paling bawah derajatnya dari seseorang yang berpuasa. Gak dapat apa-apa sama sekali. Karena kesulitan paling rendahnya saja adalah itu, ya, menahan lapar dan menahan haus. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, man lam yada qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dustanya. Nah, ini maksiat atau bukan? Maksiat. Perkataan dusta, berbohong, ya. Wal 'amala bihi, kemudian beramal dengannya, ya. Yang dimaksudkan oleh para ulama wal 'amala bihi ini bukan hanya berbohong, ya, melakukan kebohongan, akan tetapi juga secara umum, yaitu al-fawahish, ya, keburukan-keburukan, amalan-amalan yang buruk, ya, yang tidak baik.
Seseorang yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau mengamalkan amalan-amalan yang fahish tadi, maka Allah tidak butuh darinya rasa lapar maupun rasa haus yang ia tahan. Jadi bisa kita katakan bahwa ya percuma saja Anda menahan lapar, menahan haus, tapi ya tidak diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Adalah masih melakukan kemaksiatan. Atau minimalnya adalah pahala-pahala yang harusnya kita raih tadi, unlimited ya, atau infinity tadi, tidak ada hitungannya, justru malah banyak berkurang disebabkan dengan dosa-dosa tersebut. Karena puasa itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum saja, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa siyamu minal akli wasyarabi, innamas siyamu minal laghwi warrafathi. Ya. Fa in sabbaka ahadun aw jahula 'alaika faltaqul inni shaimun, inni shaim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa itu bukan cuma menahan makan dan minum saja, tapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Begitu juga dengan perkataan-perkataan yang mengandung rafath. Rafath itu dalam tafsirannya atau dalam terjemahannya adalah sesuatu yang mengarah kepada, mohon maaf, pornografi, ya. Sesuatu yang kotor, ya. Seperti itu. Tidak meninggalkan maksiat secara umum. Maka ya bukan itu yang diinginkan, bahkan Allah tidak mau, ya, tidak menerima meskipun ia telah menahan lapar dan juga hausnya. Kemudian apabila seseorang, ya dalam hadis tadi, mencelakmu atau berbuat usil kepadamu, katakanlah inni shaimun, inni shaimun. Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Artinya kata Rasulullah, ya, atau Rasulullah memberikan pesan kepada kita apa? Kalau ada yang mengajak kita untuk maksiat, ada yang usil, iseng kepada kita agar kita terpancing menuju ya keburukan, apa yang kita tahan? Diri kita. Kita bilang inni shaimun, inni shaim. Aku sedang berpuasa. Jadi puasa itu harusnya bisa menjadi benteng kita untuk ya atau agar tidak terjerumus ke dalam maksiat. Nah, ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Berikutnya yang ketiga, di antara hal yang bisa merusak amalan kita di bulan Ramadan adalah ya ini berkaitan dengan ya salah satu amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan yang Nabi melakukannya sangat sering. Ya, pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya juga. Ya, hadits bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau disampaikan oleh para sahabat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang dermawan. Ya, kemudian Nabi SAW lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Berarti apa kira-kira nomor 3 ini? Berkaitan dengan sedekah. Ya. Yang ketiga adalah masih pelit terhadap hartanya yang dimiliki. Ya. Kalau kita compare dengan hadis yang pertama tadi, bahwa Nabi menjadi orang yang lebih dermawan di saat bulan Ramadan, maka jauh bedanya, ya. Bukan menurunkan sedekahnya, akan tetapi justru Nabi meningkatkan sedekahnya, meningkatkan ya mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal di bulan Ramadan ini adalah waktu terbaik untuk kita bersedekah, untuk kita berinfak, untuk kita menjadi seorang yang dermawan. Ya, dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna fil jannati khurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha." Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya.
Faqama a'rabiyyun faqala liman hiya ya Rasulullah. Kata seorang Arabi, Arab Badui, ya, ia mengatakan atau bertanya, bagi siapakah, untuk siapa kamar-kamar tersebut wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman atabal kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyama wa shalla bil-lail wa shalla lillahi bil-laili wan nasu niyam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamar-kamar di surga tersebut bagi orang-orang yang berkata benar. Artinya ia senantiasa mengatakan ya perkataan yang jujur, tidak berbohong, tidak berdusta. Kemudian orang-orang yang memberi makan. Ya. Memberi makan itu maksudnya apa? Traktir bisa nggak? Ya, termasuk traktir juga bisa. Ngasih kita kepada teman kita. Makanya ya perbanyak traktir orang di bukber nanti nggak apa-apa. Ya, itu akan menjadi pahala yang begitu besar. Wa at'ama ta'am wa adama siyam. Kemudian kriteria yang ketiga yang mendapatkan kamar tersebut adalah orang yang senantiasa berpuasa. Ya. Dan ini disandingkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi sama-sama punya kesempatan yang besar. Nah, kebayang kalau di bulan yang paling mulia digabung dua amalan tersebut. Ya, kan? Tadi disebutkan satu persatu bahwa kesempatan orang yang akan memiliki rumah kamar di surga itu adalah satu, orang yang dermawan, suka ngasih makan ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang senantiasa berpuasa. Kalau di combo kira-kira bakal lebih baik atau tidak? Tentu lebih baik. Terlebih lagi di waktu yang dimana di sana punya potensi dilipat gandakan kebaikan-kebaikan tersebut. Dan yang terakhir, wasalla lillahi bil laili wan nasu niyam. Dan orang yang salat pada malam hari di waktu manusia tertidur. Ini juga bisa nggak di bulan Ramadan? Bisa. Dengan sholat tarawihnya kita atau qiyamul lailnya kita. Tarawih kita nggak mesti harus di awal waktu ya, setelah isya. Bisa kita akhirkan di seperti qiyamul lail yang lainnya, seperti sholat tahajud. Ya. Akan mendapatkan kamar di surga. Kalau udah dapat kamar di surga, kira-kira orangnya masuk apa enggak? Apa kamarnya aja? Hah? Nggak mungkin kan? Nggak bisa dikosin di sana, dikontrakin nggak bisa. Kalau kamarnya ada, pasti yang menempati adalah yang punya kamar itu. Sama seperti ketika Bilal disebutkan oleh Rasulullah SAW, terompahnya Bilal, sendalnya Bilal, itu terdengar, kata Nabi SAW, aku mendengar terompahnya Bilal di surga. Berarti kalau sendalnya di surga, orangnya di surga atau tidak? Jelas di surga. Khadijah radhiyallahu anha disebutkan oleh Jibril alaihissalam menyampaikan salam lewat Rasul SAW, kata Jibril, ya kalau Khadijah datang, sampaikan salam dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan sampaikan bahwasannya Allah telah menyiapkan sebuah rumah dari apa namanya, yang dari kerang tuh, mutiara ya, mutiara, al-lu'lu, ya mutiara, yang terbuat dari mutiara. Rumahnya ada, kira-kira orangnya masuk ke sana nggak? Jelas. Ya. Sama seperti itu, dibuatkan sebuah ruangan, sebuah kamar. Maka ya tentu kita berharap kita adalah diantara dari orang-orang yang mendapatkan ya kamar di surga tersebut. Dan punya peluang di bulan Ramadan ini dari berapa tadi yang disebutkan oleh Rasul SAW? Ya, dari 4 hal, bisa bahkan 4-4-nya di bulan Ramadan ini kita lakukan, kita amalkan. Senantiasa mengatakan hal yang baik, ya kan? Kemudian memberi makan, ya, dermawan, menjadi orang yang dermawan. Kemudian yang ketiga, ada masyam, senantiasa berpuasa. Dan yang keempat adalah salat qiyamul lail, ketika atau di waktu manusia sedang tertidur. Nah, yang keempat, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi faktor ya rusaknya amalan kita di bulan Ramadan. Nah, ini yang barangkali perlu kita tekankan.
yang barangkali perlu kita tekankan karena banyak terjadi di luaran sana. Insya Allah kalau di sini nggak ada, di luar sana. Apa itu? Seseorang berpuasa tetapi tidak sholat. Sering mungkin ada pertanyaannya, Ustaz mau nanya, orang puasa di bulan Ramadan tapi dia nggak sholat, gimana hukumnya? Ya, seseorang yang berpuasa tapi dia tidak sholat, ini anak nggak mau jawab sendiri, tapi anak bawakan ya salah satu dari pakar fikih dari Saudi Arabia, yang beliau adalah seorang ulama yang terkenal, ya, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Pernah dengar? Pasti pernah dong. Ya. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, ketika ditanya tentang hal itu, apa hukum orang yang berpuasa namun meninggalkan sholat? Beliau rahimahullah menjawab, puasa yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan salat tidaklah diterima. Apanya? Saumnya, puasanya tidak diterima. Kenapa kok bisa nggak diterima? Apakah ada kaitannya antara salat dengan puasa? Bukankah puasa sama salat adalah dua kewajiban yang berbeda? Ya kan? Tapi kenapa kok bisa dia puasa melakukan satu kewajiban, tapi meninggalkan satu kewajiban, dua-duanya gugur? Jawabannya, kata beliau ya, ini adalah seorang ulama, bukan dari pribadi anak, ya, tapi beliau seorang yang alim mengatakan bahwa puasa yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan sholat tidaklah diterima, karena orang yang meninggalkan sholat berarti telah keluar dari Islam. Ya, tapi jangan langsung dipotong nih. Ya, wah, keluar dari Islam, murtad, kafir. Berarti di luar sana banyak yang kafir. Hati-hati, ya. Jangan mudah mengkafirkan seseorang. Ya. Kafir yang dimaksud di sini adalah kita menghukumi, artinya hukumnya seperti itu. Tapi tidak bisa kita menjudge seseorang di luar sana, ente kafir, nggak bisa. Ya. Karena ada syaratnya juga, diantaranya yang paling ringan syaratnya atau yang paling sederhana ya. Syarat seseorang dikatakan dia telah kufur ketika meninggalkan sholat adalah yang pertama, dia meninggalkan kewajiban sholat itu dengan keyakinan bahwa sholat tidak wajib. Satu itu. Kalau ada orang yang bilang sholat tetap wajib, tapi saat itu mungkin dia lalai, tidak mengerjakan sholat, ya, tidak tergolong dari golongan yang tadi. Ya. Yang kedua, ketika dia sudah disampaikan hujjah kepadanya, udah dinasehatin, udah disampaikan tentang hukumnya, sudah ditekankan ya tentang kesalahan atau fatalnya seseorang yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka baru dihukumi kufur. Ya. Adapun menjudge seseorang sebagai murtad kafir itu bukan ranahnya kita. Kita hanya membicarakan tentang hukumnya saja. Jadi kembali lagi tadi, bukan hanya rusak puasanya, bahkan tidak diterima. Afwan, ini anak geser sedikit boleh? Ini ada yang netes. Dari atas ini netes. Geser sedikit nggak apa-apa ya? Baik. Baik. Ya. Dan alasan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini perkataan Syekh Utsaimin tadi tidak hanya berdasarkan dengan fatwa, tetapi sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri, ya, batasan antara seseorang dengan kesyirikan dan dengan kekufuran. Artinya seseorang itu masih muslim atau tergolong sebagai musyrik atau kafir adalah meninggalkan salat, ya. Bainar rajuli wa baina asyirki wal kufri tarkus salat.
Jadi kalau sholatnya dengan sengaja ditinggalkan, sholat wajib ya, sholat wajibnya ditinggalkan dengan sengaja, berkeyakinan bahwa sholat itu tidak wajib, sudah dinasehatin, diberikan hujjah kepadanya masih bengkeng, ya, masih membangkang, maka ya, dia berpuasa pun puasanya tidak diterima. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah melanjutkan, kami katakan ya, salatlah kemudian tunaikan puasa. Jadi nggak ada solusi orang yang nanya gimana kalau puasa tapi nggak salat. Ya. Tapi langsung diberikan artinya tidak ada opsi, afwan, bukan tidak ada solusi. Tidak ada opsi yang lain dari seseorang yang tidak salat ya, tapi kemudian berpuasa. Kata Syekh Utsaimin yang melanjutkan, salatlah kemudian tunaikan puasa. Tidak ada pilihan. Ya, nggak bisa kita bilang mungkin pahalanya ada atau mungkin dapat pahala siamnya, nggak ada. Ya, solusinya adalah apa? Salat kemudian puasa. Jadi harus dua-duanya. Ketika salatnya salat wajib, ketika puasanya juga puasa yang wajib. Adapun jika engkau berpuasa namun tidak salat, amalan puasamu akan tertolak karena ya tergolong dari orang-orang yang keluar dari keislaman, ya, tertolak karena tidak diterima ibadahnya. Ya, dia bukan lagi seorang muslim. Nah, berikutnya yang kelima di antara perusak dari amalan kita di bulan Ramadan, yang menjadikan semua amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini sia-sia adalah, nah ini juga mungkin banyak kita temui di luaran sana, ya, berhubungan dengan apa yang belum kita bahas berarti di antara amalan-amalan di bulan Ramadan. Puasa tadi udah, kemudian sedekahnya sudah, qiyamul lail, salat tarawihnya. Kalau bahasa kita salat tarawih ya. Perusak yang kelima adalah salat tarawih dengan tidak tumak ninah, atau salat tarawih tapi ngebut ya. Padahal jemaah sekalian, salah satu ya yang menjadi kewajiban kita, bukan kewajiban, rukun ya, seseorang melakukan atau mendirikan sholat adalah tumak ninah. Kalau nggak ada tumak ninah berarti batal atau enggak sholatnya. Kalau tertinggal salah satu dari rukun, maka gugur. Ya. Banyak, bukan cuma di tahun ini, mungkin dari tahun-tahun kemarin juga sering ya, kita dapat kiriman video sholat taraweh 23 rakaat 15 menit. Coba bayangin gimana caranya itu. Atau oke lah nggak 23 rakaat, 11 aja 15 menit, itu gimana? Sampai ada yang bikin kolasenya, dihitung speednya mana yang tertinggi. Subhanallah. Itu yang terdengar cuma Bismillahirrahmanirrahim sama walad dolinnya doang. Bismillahirrahmanirrahim, dah, amin, waduh, gawat ya. Kemudian Allahu Akbar belum nyampe 2 detik lah, mungkin 1 detik bangkit lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat semacam apa itu ya? Sedangkan tumak ninah sendiri syaratnya apa? Atau bagaimana seseorang dikatakan tumak ninah? Coba barangkali nggak apa-apa ya, interaksi sedikit. Ada yang pernah tahu para ulama menggolongkan ibadah kita ya, itu tersebut sholat, dalam hal ini sholat ya, disebutkan bahwasannya sholat itu bisa tumak ninah. Seperti apa bentuknya? Kadar minimal dari tumak ninah itu seperti apa? Hah? Nggak kedengeran?
Kayak kita menyebut subhanallah. Tayyib. Eh, benar, tapi ana sedikit lebih ringkas lagi bahasanya. Ketika seseorang melakukan salah satu gerakan sholat misalnya, kemudian ia membaca doa, pertama dengan tenang, kemudian kedua tadi ya, diberi jeda, ya sekitar 1 detik mungkin, ya atau jeda aja pokoknya, ya dikatakan Rizki ya, Rizki, ya benar. Seperti mengatakan subhanallah, gitu maksudnya. Ada jeda di situ ya, taib. Ada jedanya di situ, baru kita pindah ke gerakan yang lain. Itu tumakninah. Ya. Kalau waladolin linnya belum selesai, udah ruku, kira-kira ada jedanya nggak? Nggak ada. Sedangkan kita baca subhana rabbiyal azim misalnya, atau ada yang subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau ada yang subhanakallahumma, ada yang membaca seperti itu, ya. Itu membutuhkan berapa detik? 2-3 detik minimal misalnya, ya. Nah itu rukunya baru 1 detik udah naik lagi. Gimana ceritanya bisa dikatakan itu tumakninah? Dan ini mengurangi, bahkan mungkin bisa jadi menghilangkan, ya, keabsahan sholat tersebut. Sholatnya nggak tumakninah, artinya sholatnya nggak sah. Sama seperti kita sholat nggak baca al-fatihah. Baik, maka itu bisa merusak amalan kita di bulan Ramadan, yaitu diantaranya adalah sholat tarawih. Sedangkan sholat tarawih itu dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qiyamul lail di bulan Ramadan secara spesifik, ya, dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan salat di bulan Ramadan, salat qiyamul lail di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan berdasarkan keimanan dan pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapuskan dosa-dosanya. Dosa yang apa? Ma taqaddama min dzambi, yang sudah lalu. Harusnya kita dapat pahala sholatnya yang banyak, pahala mendengarkan ayat-ayat Allahnya kebayang juga berapa banyak, apalagi dia jadi imam, ya. Kemudian pahala atau keutamaan yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Tapi dikarenakan hilangnya tumakninah, boro-boro dapat keutamaannya, pahalanya pun belum tentu dapat, ya. Padahal seharusnya kita bisa mendapatkan, ya, yang begitu banyak pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara hadis Nabi SAW tentang keutamaan sholat malam ini, ya, yang bisa jadi akan luput dari kita atau kita nggak dapat, ya, keutamaan tersebut ketika kita sholat tarawihnya super ngebut adalah apa? Ya, sebuah hadis dari Nabi SAW. Barang siapa man qama, ya, barang siapa yang mendirikan salat ma'al imam, bersama dengan imam, hatta yansarif, sampai imam tersebut pergi. Apa keutamaannya? Kata Nabi SAW, ia akan dihitung pahalanya seperti sholat malam semalam suntuk, ya. Seseorang sholat qiyamul lail bersama imam sampai imamnya keluar. Nah, ini kita perlu perjelas nih. Sampai imamnya berpaling, ya, atau keluar, itu maksudnya gimana sih? Syekh Al-Utsaimin, ya, bukan Utsaimin, tadi Utsaimin, sekarang Al-Utsaimin, menyebutkan dalam syarah kitabnya, ya, mensyarah kitab Syekh Ibn Baz, ya, tentang Fadail Syahri Ramadan, keutamaan-keutamaan dari bulan Ramadan. Beliau menyebutkan yang dimaksud dengan man qama ma'al imami hatta yansarif, sampai imamnya berpaling keluar, itu adalah benar-benar salat sampai imamnya selesai, kemudian keluar atau beranjak dari mihrabnya. Jadi bukan cuman Assalamualaikum, imamnya baru Subhanal Malikul Quddus, kita udah nyari apa tuh,
berkat atau makanan di luar, nyari cemilan, nyari kopi. Enggak. Tapi yang dikatakan hatta yang sorif itu imamnya sampai berpaling keluar, baru kita keluar di belakang imam tersebut. Tapi banyak nggak yang seperti itu? Baik, kita lihat. Yang kalau antum ada yang jadi imam nggak? Imam salat tarawih. Insya Allah fima ba'ad ada ya. Ingat-ingat ini. Antum jadi imam itu jangan menyusahkan manusia. Kalau misalkan antum jadi imam, kemudian setelah salat witir, assalamualaikum, assalamualaikum, subhanal malikul kudus, kemudian doa-doa sedikit ya, antum kemudian nunggu lama di mihrabnya, kira-kira jamaah antum bakal dapat nggak keutamaan itu? Enggak kan? Enggak, karena imamnya masih ada. Jadi kalau antum mau lihat Ridho sholat di Sunnah 1 ya, sering dong, insyaallah. Syekh itu Anda perhatikan. Selesai sholat witir, assalamualaikum, assalamualaikum, subhanal malikul kudus, ya. Kemudian beliau langsung keluar. Itu bukan berarti syekhnya nggak betah lama-lama di mihrab, bukan. Terus kita udah pengen makan tuh syekhnya, enggak. Itu justru beliau imam yang faqih, yang tahu tentang fikihnya salat tarawih. Jangan lama-lama, jangan ditunggu jamaahnya keluar. Antum yang keluar dulu biar jamaahnya dapat keutamaan tersebut. Ya, kalau antum lihat syekh itu langsung keluar. Masya Allah. Ya. Dan ya seluruh dari syariat agama ini seluruhnya adalah mudah ya, dan jangan dipersulit. Ya. Sama kayak salat ya. Salat malam satu malam satu juz, ya, itu memungkinkan atau tidak? Memungkinkan. Ya. Bahkan salat malam satu kali salat malam satu Al-Quran pun memungkinkan. Tapi jangan bawa-bawa orang lain. Maksudnya gimana? Kalau antum jadi imam, jangan satu Al-Quran dihabisin semua satu malam. Antum assalamualaikum, orangnya udah nggak ada. Ya. Kalau satu juz masih memungkinkan lah ya. Apalagi makanya biasanya di masjid-masjid diumumkan. Salat malam di salat tarawih di masjid ini akan diadakan satu juz satu malam. Biar kalau yang nggak kuat nggak usah datang. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena Islam itu tidak mau mempersulit. Kalau antum salatnya sendiri mau satu Al-Quran, ya, serakaat pun seperti Utsman bin Affan, enggak. Ya, kalau sholatnya sendiri. Tapi kalau sholatnya bareng sama makmum diperhatikan. Makanya imam kalau sebelum mulai sholat itu ngapain? Merapihkan shaf dulu. Madep ke kiblat atau madep ke jamaah? Madepnya ke jamaah. Biar apa? Biar lihat, biar kelihatan. Jamaahnya kayak apa? Kalau jamaahnya rata-rata 50 ke atas, ya, satu juz satu rakaat kira-kira bisa nggak? Ya nggak bisa. Ya. Jadi harus seorang yang siapa tahu di masa yang akan datang, setahun 2 tahun yang akan datang antum jadi imam, harus paham fikihnya, ya. Terutama tadi keutamaan seperti tadi. Ya, jadi kembali lagi ke poin yang kelima tadi, salat ya tarawih qiyamul lailnya tidak dengan tumak nina, yaitu super ngebut ya. Terlalu ngebut ini menjadi atau bahkan bisa merusak salat lail tersebut. Nabi SAW bersabda, ini ya, bahwasannya afdhalus salati, salat yang paling afdal, yang paling utama adalah tulul kunut. Salat yang paling utama adalah yang paling lama kunutnya. Bukan, yang dimaksud kunutnya bukan kunut yang ini, bukan kunut nazilah yang Allahumma dina fiman hadait, bukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah yang paling lama berdirinya. Berdirinya berarti bacaan Qur'annya. Sekali lagi, kalau antum sholat sendiri, kalau sholatnya sama jamaah, lihat jamaahnya. Atau kecuali kalau memang sudah ditetapkan satu juz satu malam, enggak ya.
Tapi kalau belum, maka harus diperhatikan. Jamaahnya kira-kira kuat, masih pada muda, jangan kasih kendor. Ya, agak lamain pun nggak apa-apa. Lamain juga nggak apa-apa. Mereka masih kuat. Tapi kalau tua-tua, jangan. Ya. Bahkan Nabi SAW melarang. Nahu SAW naha an yusalli ar-rajulu muhtasiran. Nabi SAW melarang seseorang salat muhtasir. Muhtasiran itu adalah diperpendek, dipersedikit. Maksudnya nggak lama gitu ya. Dipersingkat. Nabi melarang. Jadi antum kalau sudah hafal surat apa misalnya An-Naba, ya baca aja An-Naba. Jangan tiap hari 5 waktu bacanya kulhu sama An-Nas, kulhu An-Nas, kulhu An-Nas. Ya, sholatnya segitu-gitu aja. Ya. Nabi SAW melarang ya, seseorang yang sholatnya apa namanya diperpendek atau dipersingkat. Nah, yang terakhir ya ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini diantara yang terpenting ya dari amalan yang bisa merusak bukan amalan, sesuatu yang bisa merusak amalan ya, di bulan Ramadan ini adalah seseorang berpuasa atau beribadah dengan tanpa adanya keikhlasan. Nah, itu sudah kunci dari segala sesuatu. Semua ibadah harus berdasarkan ikhlasan lillahi ta'ala. Kalau tidak ikhlas, apa yang terjadi? Bisa jadi ditolak. Ya. Kalau mengharapkan sesuatu ya, dari sholatnya tersebut, sesuatunya dunia, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya ketika beramal, ya, sedekah 10.000. Dia bilang begini, ya Allah, saya mau sedekah 10.000, besok ganti 100.000 ya. Nah, tapi boleh nggak kalau kita sedekah, kemudian ya Allah, dengan perantara ini semoga hartaku diperbanyak. Beda nggak antara dua itu? Beda. Yang pertama, tujuan sedekahnya adalah dilipat gandakan duitnya. Kalau modelan ibadah seperti itu, gampang nggak ibadah? Kira-kira banyakan yang sedekah apa banyakan yang nggak sedekah? Kira-kira kalau menuju surga itu semudah barter, ya, semudah barter seperti tadi, pasti banyak orang solehnya di dunia ini. Karena mudah, orang juga nggak perlu ngoyo, ya. Tahu ngoyo nggak? Nggak perlu bekerja keras, lembur, sampai malam. Kerja seadanya, selebihnya sedekah, ya Allah besok 2 juta ya. Ya gampang kalau kayak gitu. Tapi bukan seperti itu. Ya. Tapi Allah kasih nggak orang yang seperti itu? Terkadang Allah kasih. Dalam ayat tadi dikatakan, Allah berikan bahkan tidak dikurangi sedikit pun. Artinya yang dia inginkan dikasih sama Allah. Tapi terusan ayatnya ini yang bikin ngeri. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa? Fahabita anhum ma sana'u wa batilum ma kanu ya'malun. Sia-sia apa yang dia lakukan, dan batallah amalannya. Nggak diterima. Jadi dapat hartanya, dapat keinginannya di dunia, di akhiratnya nggak dapat apa-apa. Maka semua itu bersumber dari satu, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salat malamnya, siamnya, ya, amalan-amalan ibadahnya semua bukan karena Allah, kemuliaan-kemuliaan, fadail yang tadi kita sebutkan semuanya tidak berlaku. Ya kan? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ihtisaban itu apa? Mengharap ridho Allah, mengharap balasan dari Allah. Berarti ikhlas atau tidak? Ikhlas. Jadi syaratnya ada ikhlas. Kalau nggak ada, semua keutamaan itu nggak akan dapat. Kuncinya ada di yang paling akhir, adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian apa yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.